Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, hari ini adalah hari Arafah berdasarkan ru'yah Indonesia. Tentu kalau berdasarkan ru'yah Saudi, hari Arafah itu jatuh kemarin. Tentu yang berlaku untuk orang-orang Indonesia adalah ru'yah Indonesia. Mengingat ru'yah Indonesia dengan Saudi berbeda. Insya Allah Anda semua dalam keadaan berpuasa, karena Nabi kita alaihi salatu wassalam ditanyakan tentang puasa Arafah. Beliau mengatakan, ahtasibu 'ala Allah an yukaffir as-sanati allati qablaha wa ma ba'daha. Bahwa keagungan puasa Arafah menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Ada beberapa ibadah khusus pada hari ini. Ibadah khusus yang pertama adalah memperbanyak membacakan zikir La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Anda pasti sudah hafal ini. Tinggal hari ini Anda banyak-banyak membacakannya. Yang kedua, dianjurkan juga untuk hari ini Anda memperbanyak doa. Kedua amalan ini, memperbanyak doa dan memperbanyak zikir tauhid yang tadi, diriwayatkan dari Nabi SAW melalui Amr bin Shu'aib radhiyallahu anhu. Kata Nabi SAW, afdalud du'a doa yaumi Arafah. Doa yang paling mulia adalah doa yang dipanjatkan kepada Allah pada hari Arafah. Apakah ini berlaku untuk jamaah haji saja? Sebagian ulama memang mengatakan demikian, seperti Imam Al-Munawi. Tapi mayoritas ulama menyebut bahwa memperbanyak doa atau doa hari Arafah adalah doa yang paling mulia. Ini berlaku bagi orang-orang yang haji ataupun tidak. Selanjutnya kata Nabi SAW, wa afdalu ma qultuhu ana wan nabiyyuna qabli la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan sebaik-baik zikir pada hari Arafah adalah memperbanyak membaca La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yang ketiga, jamaah sekalian, dibenarkan menjelang matahari terbenam Anda pergi ke masjid. Anda melakukan salat tahiyatul masjid, kemudian Anda berdoa sampai matahari terbenam. Misalnya Anda capek berdoa, istirahatlah beberapa saat dan bacakanlah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Setelah zikir Anda berdoa lagi sampai matahari benar-benar terbenam. Imam Ahmad rahimahullah ditanya, wahai Imam, apa hukumnya ta'rif? Yang dimaksud dengan ta'rif adalah memasuki masjid jelang matahari terbenam pada hari Arafah. Imam Ahmad rahimahullah ta'ala mengatakan, sejumlah sahabat melakukan hal itu. Antara lain adalah Ibnu Abbas dan lain-lain.
Maka Anda yang sekiranya berkesempatan, misalkan jam 5:30 Anda pergilah ke masjid. Kemudian tentu Anda tahiyatul masjid. Kemudian Anda berzikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Setelah itu Anda berdoa. Dan kalau belum masuk waktu berbuka, berzikir lagi, berdoa lagi, berzikir lagi, berdoa lagi sampai matahari benar-benar terbenam. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min yaumin aktsara min an yu'tiqallah fihi 'abdan minan nar min yaumi Arafah." Tidak ada hari terbanyak manusia dibebaskan dari neraka lebih dari hari Arafah. Jadi kapan suatu hari manusia paling banyak dilepaskan dari neraka? Jawabannya adalah hari Arafah. Jadi kalau misalnya hari-hari biasa, hari Jumat, hari-hari Ramadan, Allah lepaskan orang-orang dari neraka, namun tidak sebanyak orang yang dibebaskan dari neraka pada hari Arafah. Karena ini informasi dari Nabi SAW, maka nanti dalam berdoa jadikan pula ini doa Anda. Allahumma a'tiq raqabati minan nar. Ya Allah, lepaskan aku dari neraka. Kenapa kita minta dilepaskan? Karena kita sudah terikat dengan neraka itu dengan dosa-dosa kita. Anda punya dosa dan dosa Anda banyak, berarti Anda telah terikat dengan neraka itu. Dan tugas Anda adalah membebaskan dan melepaskan ikatan itu dengan taubat, dengan amal saleh. Salah satunya adalah dengan doa. Maka jangan lupa dalam doa, ini pula yang terbaik Anda minta hari ini. Ini yang terbaik Anda minta karena Nabi menjelaskan ini. Allahumma a'tiq raqabati minan nar. Tentu Anda pun tak lupa kedua orang tua. Allahumma a'tiq raqabata walidayya minan nar. Jemaah sekalian, inilah beberapa pengingat sebetulnya, karena Anda sudah tahu tentang hal-hal yang menjadi sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada hari ini. Baiklah, kajian Madarijus Salikin. Jadi Anda hadir dalam kajian seperti ini satu ibadah yang sangat besar. Anda tidak hanya mendapatkan ilmu, karena mungkin Anda tidak dapat ilmu banyak dari orang seperti saya. Dari orang-orang yang benar-benar ulama baru kita banyak dapat ilmu. Ini kita cuma saling diskusi dan membaca buku bersama-sama. Maksud saya adalah keuntungan terbesar Anda dalam ibadah, termasuk menuntut ilmu seperti ini, bahwa Allah membuka sejumlah pintu-pintu rahmat dengan ibadah. Anda tahu tidak ada yang membuka pintu-pintu rahmat itu kecuali ibadah. Dan tidak ada yang menutup pintu-pintu malapetaka kecuali ibadah. Maka hadir Anda dalam kajian ini, dan dalam kajian seperti ini hanya Allah yang Maha tahu pintu-pintu rahmat apa yang telah dibuka oleh Allah oleh kehadiran Anda, dan pintu-pintu malapetaka apa saja yang Allah tutup dengan kehadiran ini. Tetapi dipastikan setiap ibadah termasuk menuntut ilmu membuka pintu-pintu rahmat dan menutup pintu-pintu malapetaka. Nah, ini motivasi dan keuntungan terbesar kita antara lain dalam menghadiri kajian-kajian ilmiah. Jadi hadirkan kajian apa niat ini, ya Allah aku datang agar terbuka pintu rahmat dan agar tertutup pintu-pintu malapetaka. Kajian terakhir, Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menegaskan bahwa ada 4 kategori manusia dalam menjalankan ibadah ditinjau dari ikhlas dan ittiba.
Anda tahu rukun ibadah itu nomor 1 ikhlas. Dan yang kedua adalah ittiba, sesuai dengan perintah, sesuai dengan contoh dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dalam mengaplikasikan ikhlas dan ittiba di setiap ibadah, manusia terbagi menjadi 4 kategori. Kategori yang paling sempurna adalah orang-orang yang mampu menyatukan ikhlas dan ittiba. Lahiriah ibadah mereka adalah ittiba, batiniah amal mereka adalah ikhlas. Sehingga ibadah mereka lahir dan batin sesuai. Batinnya adalah ikhlas, lahirnya adalah ittiba. Ini orang yang paling sempurna. Orang yang paling buruk adalah nomor 2. Orang-orang yang tidak ikhlas juga tidak ittiba. Bid'ah misalnya tidak ittiba, udah gitu dilakukan dalam rangka popularitas. Ya, dia melakukan bid'ah dan itu untuk mendapatkan popularitas. Dia lakukan bid'ah berarti tidak ittiba. Untuk mendapatkan popularitas berarti tidak ikhlas. Ini orang yang paling buruk. Nomor 3, orang-orang yang ikhlas tapi tidak ittiba. Mereka ikhlas tidak bermaksud untuk mencari popularitas, enggak bermaksud untuk menonjolkan diri dan meninggikan nama. Mereka ikhlas karena Allah Azza wa Jalla, tapi tidak berittiba. Nomor 3 ini biasanya dan mayoritasnya adalah kaum sufi ekstrim, kaum sufi yang menyimpang. Misalnya mereka yang berzikir dengan cara melompat-lompat, dengan cara menari-nari, dengan cara teriak-teriak. Awalnya bacakan tahlil la ilaha illallah, makin lama makin kencang la ilaha illallah, makin lama makin kencang, makin teriak la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kenapa kalian teriak? Mengundang Nabi Khidir agar datang. Oh ya? Iya, kalau Nabi Khidir sudah datang, kita lanjutkan doa dan pasti diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Itu pasal berlapis. Cara zikirnya bid'ah, untuk dengan keyakinan mengundang Nabi Khidirnya bid'ah juga. Tapi mereka tidak melakukan ini untuk popularitas. Mereka tidak melakukan ini untuk membanggakan diri dan menonjolkan diri. Mereka ikhlas tapi tidak ittiba. Jemaah sekalian, ini kelompok yang ketiga. Di kelompok yang ketiga ini sekali lagi mayoritasnya adalah orang-orang tasawuf ekstrim. Baik, nomor 4 adalah orang-orang yang tidak ikhlas namun berittiba. Ini mayoritas orang-orang munafik. Ini mayoritas orang-orang munafik. Mereka memang berittiba, sholatnya sesuai dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi tidak ada keikhlasan. Nah, ketidakikhlasan atau riya itu memiliki tingkatan. Ada tingkatan yang jelas, ada tingkatan yang terselubung. Ada riya yang jelas, ada riya yang terselubung. Riya yang jelas mungkin tidak, tapi riya terselubung inilah yang sering menjadi ketergelinciran. Riya yang jelas, misalnya saya sholat, saya bagusin sesuai sunnah supaya saya dipuji. Ini riya yang sangat jelas.
Adapun ria yang terselubung, saya salat sesuai dengan sunnah Nabi, tujuan saya agar dicontoh oleh orang lain. Ini orang-orang ini nggak ada yang nyunnah salatnya. Mereka butuh contoh. Contoh mereka bukan Anda. Ngerti nggak? Contoh mereka adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kemudian Anda salat di depan mereka yang sedang ramai, dibagus-bagusin sesuai dengan sunnah Nabi. Ternyata tujuan Anda bukan Allah. Tujuan Anda agar dicontoh oleh orang lain. Rupa-rupanya Anda merasa saya inilah contoh. Salat saya inilah contoh. Ya salah. Ini namanya ria. Ini ria terselubung. Ini ria terselubung. Oh ya, kan Abu Hurairah pernah salat juga. Beliau mengatakan aku salat dan aku tidak ingin salat, namun aku ingin mencontohkannya. Oh, itu Abu Hurairah melakukan itu dalam rangka ngajar. Kalau memang Anda ngajar silakan. Tapi Anda nggak bermaksud ngajar. Baik, ini si ria yang terselubung ini. Yang lebih halus dari itu lagi, ria yang lebih terselubung lagi, Anda sholat di rumah sendirian. Gak ada wajah, gak ada mata yang melihat, gak ada telinga yang mendengar. Tapi dalam pikiran ini muncul satu rasa, satu pikiran. Coba kalau sholat ini terlihat oleh orang lain. Ya, coba kalau sholat ini terlihat oleh orang lain. Jadi Anda ngebayangin bahwa Anda sholat dilihat orang lain. Ini ria yang lebih terselubung. Baik jamaah sekalian yang saya hormati. Jadi kelompok keempat dalam mengaplikasi ittiba dan ikhlas adalah orang yang ittiba tetapi tidak ikhlas. Baik. Menutup pembahasan ini jamaah sekalian, ada satu pertanyaan. Kapan seseorang menyadari dan mengetahui dirinya telah ikhlas? Jawabannya, saat amalnya tidak bertambah dengan pujian dan tidak berkurang dengan celaan. Berarti Anda telah sampai kepada ikhlas. Pujian-pujian manusia enggak membuat Anda lebih banyak beramal. Celaan dan caci maki manusia enggak membuat Anda lesu dalam beramal. Amal Anda berkurang. Kalau ini sudah terjadi, Anda telah sampai kepada ikhlas. Tapi kalau misalnya Anda masih sakit, dicaci orang, oh itu yang sebelah ini sholatnya enggak jelas, jarinya gerak-gerak. Anda masih sakit nggak? Sakit. Kalau Anda sakit dengan celaan, berarti Anda masih menunggu mencari pujian. Saya ulangi, banyak di antara kita, oh saya sih tidak ingin dipuji. Baik. Kapan seseorang tidak ingin dipuji? Apabila dicaci tidak membuatnya sakit, tidak membuatnya terganggu. Sepanjang Anda masih sakit dicaci orang, berarti Anda masih mendambakan pujian. Nah, itulah jemaah sekalian ikhlas. Tidak bertambah amal dengan dipuji dan tidak berkurang amal dengan dicaci. Wallahu ta'ala a'lam. Pembahasan hari ini adalah pada halaman 137. Pada halaman 137. Apa pembahasan kita? Di sini Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala ingin mengajak kita untuk mengikuti satu diskusi di kalangan ulama tentang apa ibadah yang terbaik. Apa ibadah yang paling mulia? Bobot pembahasan. Apa bobotnya? Apa bobot pembahasan? Apa bobot ilmiah
mengetahui ibadah yang terbaik. Kalau nggak ada bobot ilmiahnya, lewatin aja deh. Ternyata jemaah sekalian, memahami ibadah yang terbaik memiliki bobot ilmiah yang sangat besar. Apa itu? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa min syarril waswasil khannas." Kita berlindung kepada Allah dari waswas al-khannas. Was-was yang ada dalam hati. Kejahatan ada dua, kejahatan dari luar, kejahatan dari dalam. Kejahatan dari dalam ini namanya was-was. Anda lihat surat Al-Falaq, ini merupakan perlindungan dari kejahatan dari luar. Adapun surat An-Nas berbicara tentang perlindungan dari kejahatan yang datang dari dalam. Dan ternyata kejahatan waswasil khannas, kejahatan yang datang dari dalam, itu lebih berat. Makanya diawali dengan 3 asmaul husna dan sifat Allah. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Setelah itu min syarril waswasil khannas. Tapi Anda lihat kejahatan dari luar, min syarri ma khalaq. Kejahatan kedua dari luar, min syarri ghasiqin idza waqab. Kejahatan yang ketiga dari luar, min syarri naffatsati fil 'uqad. Kejahatan keempat dari luar, wa min syarri hasidin idza hasad. 4 kejahatan dari luar cukup dengan tawassul dengan rububiyah. Qul a'udzu birabbil falaq. Jadi kalau dalam Qul a'udzu birabbin nas Anda bertawassul dengan rububiyah, Rabbin nas, uluhiyah, ilahin nas, mulkiyah, malikin nas. Padahal kejahatannya cuma 1. Min syarril waswasil khannas. Tapi dalam surat Al-Falaq kejahatannya malah 4, tapi tawassulnya 1 saja, yaitu tawassul dengan rububiyah. Qul a'udzu birabbil falaq. Kejahatan pertama, kedua, ketiga dan keempat. Karena kejahatan dari dalam ini sangat berat. Nah, di antara waswasil khannas, melakukan yang baik tapi meninggalkan yang terbaik, itu termasuk orang yang ditipu oleh syaitan. Orang-orang yang sedang dicurangi oleh syaitan. Ketika dia melakukan yang baik, namun mengabaikan yang terbaik. Kamu mau kemana suami istri? Kita mau umroh. Bagaimana dengan anak-anakmu yang kecil? Ayah saya dan ibu saya yang jaga. Coba pakai kamus apa antum bisa menerima ini? Suami istri pergi umroh, anak-anaknya yang masih kecil dititipkan orang tua. Anda pergi umroh, kebaikan. Tapi bahwa Anda tugaskan ayah Anda, ibu Anda menjaga anak-anak yang paling kecil, ini pakai agama apa itu? Subhanallah, Imam Hasanul Basri rahimahullah ditanya, beliau mengatakan, engkau dampingi ibumu 1 kali makan malam lebih baik daripada engkau pergi melakukan haji yang hukumnya sunnah. Haji sunnah berarti haji yang kedua, ketiga. Kalau haji yang pertama hukumnya wajib. Anda udah haji belum? Anda mau haji dengan uang Anda atau dengan pertolongan Allah? Kalau Anda ingin haji dengan uang Anda, nanti 20 tahun. Tapi kalau Anda ingin haji dengan pertolongan Allah, banyakkan doa. Nomor 2, tuntut ilmunya. Cara haji aja nggak ngerti minta haji. Itu seolah-olah Allah berkata, kamu mau haji tapi nggak ngerti haji. Doamu doa ngelamun, bukan doa jujur. Kalau engkau jujur ingin haji, pelajari ilmunya dulu, itu kejujuran. Barulah engkau berdoa. Kalau Anda berdoa dan tidak paham ilmunya, ini doa yang kurang jujur. Baik jemaah sekalian,
Jadi Imam Hasanul Basri rahimahullah mengatakan, satu kali engkau temani ibumu makan malam lebih baik daripada engkau menjalankan haji yang hukumnya sunnah. Ini bukan haji yang hukumnya sunnah, cuman umrah. Nitip anak buat ayah dan ibu. Mending kalau anaknya anak kuliah. Ini anak usia 3 tahun, usia 5 tahun. Nah, ini disampaikan kepada orang-orang ini. Kalau Anda titip anak-anak kepada adik-adik, kepada saudara, kepada om-om anak-anak, silakan aja. Tapi bahwa orang tua Anda kasih tugas, Anda melakukan yang baik tapi meninggalkan yang lebih baik. Ini waswasil khannas. Maka oleh sebab itulah Imam Ibnu Qayyim mengajak kita berbicara tentang apa ibadah terbaik. Karena seorang yang beriman adalah seorang yang ambisinya dengan keuntungan akhirat luar biasa. Anda orang beriman, ambisi ibadah Anda membuat Anda nggak puas dengan yang baik. Karena Anda hanya terpuaskan dengan yang terbaik. Orang-orang yang nggak melihat ibadah ini dengan ambisi, mereka puas hanya dengan baik. Tapi orang-orang yang melihat ibadah ini dengan ambisi, mereka nggak puas dengan yang baik, tapi harus dengan yang terbaik. Itulah makanya Imam Ibnu Qayyim di sini ngajak kita berdiskusi tentang apa ibadah terbaik. Tadi saya bilang ambisi. Ambisi itu bahasa syariatnya adalah himmah. Kalau panjang usia, entah tahun besok, entah 2 tahun lagi, dalam Madarijus Salikin ini nanti akan ada fasal atau bab tentang himmah, ambisi. Semua ibadah yang Anda abaikan karena tidak ambisi. Dan semua ibadah yang Anda lakukan karena ambisi. Maka Nabi kita mengajarkan kita untuk berambisi melihat amal. Karena orang kafir dan orang munafik meletakkan ambisi mereka untuk dunia. Anda bukan orang munafik, alhamdulillah. Anda juga bukan orang kafir. Tempatkan ambisi Anda untuk setiap ketaatan. Caranya, nanti akan ada pembahasan. Baik, sekali lagi karena Anda adalah seorang yang al-himmah, seorang yang melihat amal dengan ambisi, maka pastilah Anda tidak puas dengan yang baik, tetapi Anda hanya akan puas dengan yang terbaik. Inilah bobot ilmiah kenapa Ibnu Qayyim rahimahullah mengajak kita berbicara tentang hal. Baik jemaah sekalian, halaman 137, golongan yang pertama. Ibadah terbaik adalah ibadah yang paling berat. Ibadah terbaik adalah ibadah yang paling berat. Saya puasa, saya sholat malam. Mana yang pahalanya paling besar? Mana antara dua hal ini yang paling berat bagi kamu? Oh, paling berat sholat malam. Kalau puasa, saya nikmati. Kalau begitu pahala terbesar ada dalam sholat malam. Baik. Itu contoh pertama. Contoh yang kedua, membaca Al-Quran, kemudian berzikir. Mana yang lebih mulia? Secara umum ya, secara umum. Jawabannya mana yang lebih berat bagi Anda, itulah yang paling mulia. Apa alasan hukumnya? Ibadah yang paling berat lebih mulia daripada yang lain. Alasan hukumnya ada dua. Yang pertama, ayat terakhir dalam surat Al-Ankabut. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, ini namanya mujahadah, bersungguh-sungguh.
Mujahadah, kesungguhan, ini adanya pada ibadah-ibadah yang berat. Kalau ibadah-ibadah yang ringan, Anda nggak perlu sungguh-sungguh karena dia udah ringan. Perlukah Anda sungguh-sungguh untuk sesuatu yang ringan? Enggak. Kesungguhan Anda dibutuhkan untuk sesuatu yang berat. Nah, ketika Allah menyuruh kita bersungguh-sungguh dalam ibadah, ini mengindikasikan, ini mengisyaratkan ibadah terbaik adalah ibadah di mana terdapat kesungguhan. Karena apabila dalam ibadah ada mujahadah kesungguhan, maka ibadah Anda bukan satu tapi dua. Ibadah yang pertama adalah ibadahnya, ibadah yang kedua adalah mujahadahnya. Aduh, saya sih sangat berat rasanya berpuasa. Berat ya. Itulah ibadah terbaik buat kamu. Kenapa? Kalau puasa ini ibadah terberat, namun kamu paksakan diri, di sini ada dua ibadah. Ibadah pertama kamu puasa, ibadah yang kedua kamu berjuang, kamu bersungguh-sungguh. Sehingga ada ibadah puasa, ada ibadah mujahadah. Baik. Alasan yang kedua, kenapa ibadah terbaik adalah ibadah yang paling berat? Yang kedua ini adalah alasan aqliyah. Alasan logika. Tapi alasan logika sesuai dengan ayat. Apa alasan logika tersebut? Allah menurunkan ibadah untuk melepaskan manusia dari hawa nafsu. Ibadah-ibadah yang terasa berat dipastikan disebabkan karena hawa nafsu sangat besar. Kalau hawa nafsu besar, tidur sangat besar, maka sholat tahajud itu menjadi sangat berat. Kalau hawa nafsu kuliner, makan minum Anda sangat besar, maka puasa itu menjadi berat. Jadi setiap ibadah yang berat karena hawa nafsu di dalamnya sangat besar. Sehingga ketika Anda maka menjalankan ibadah yang berat memiliki nilai pahala dan kemuliaan yang lebih tinggi karena di dalamnya terdapat peperangan melawan hawa nafsu. Kenapa berat baca Quran? Hawa nafsu malasnya berat. Maka baca Quran ini ibadah terbaik Anda. Kenapa? Untuk memerangi hawa nafsu yang tadi. Kenapa sholat malam itu berat? Karena hawa nafsu tidur kamu masih besar. Maka sholat malam menjadi ibadah terbaik karena di dalam sholat malam Anda terdapat perlawanan terhadap hawa nafsu. Kenapa puasa menjadi ibadah terberat bagi saya? Karena nafsu kuliner Anda sangat besar. Sehingga ketika Anda menjalankan puasa, sekaligus Anda sedang melawan hawa nafsu kuliner itu. Jadi kesimpulan, ibadah termulia, ibadah yang paling agung adalah ibadah yang paling berat karena di dalamnya terdapat mujahadah dan karena di dalamnya terdapat perlawanan terhadap hawa nafsu. Dan agama ini datang melepaskan kita dari hawa nafsu itu. Oh, saya sih kuliner saya luar biasa, itu hawa nafsu, itu harus diperangi. Banyak-banyak puasa. Pasti puasa bagi Anda berat kalau hawa nafsu kuliner itu sangat besar. Baik jemaah sekalian yang saya hormati, inilah golongan yang pertama. Golongan yang pertama mengatakan bahwa ibadah terbaik adalah ibadah yang paling berat. Oleh sebab itu, di depan Anda, kalau ada 2 ibadah, ada 3 ibadah pada waktu yang bersamaan, ibadah mana yang Anda dahulukan? Berdasarkan pendapat pertama, dari 3 alternatif ibadah di depan Anda pada waktu yang sama, dahulukan ibadah yang paling berat. Dahulukan ibadah yang paling berat.
Sedekah dulukah ke masjid? Atau saya sedekah kepada tetangga, tetapi tetangga ini terus terang saja jahat sama saya? Dua kebaikan pada waktu yang sama. Mana yang paling berat? Iya, sudah dahulukan. Nah, ini nomor satu. Pendapat yang kedua pada halaman 138, ibadah yang terbaik, ibadah yang paling mulia adalah zuhud. Ibadah yang paling mulia adalah zuhud. Karena tujuan agama ini menjauhkan manusia dari dunia. Tujuan agama menjauhkan manusia dari dunia. Sebab itu Imam Hasanul Basri rahimahullah mengatakan, Allah tidak pernah mencintai dunia padahal Allah pemiliknya. Kenapa kalian cinta dunia padahal kalian bukan pemiliknya? Anda cuma minjam kan? Jadi ucapan Hasan Basri ini coba Anda bawa pulang. Nanti direnung-renungi lagi. Allah tidak pernah mencintai dunia padahal Allah pemiliknya. Lalu kenapa kita cinta mati dengan dunia padahal kita bukan pemilik, cuma minjam? Baik jemaah sekalian yang saya hormati. Maka Allah, meski Allah pemilik dunia, meski Allah yang menciptakan dunia, sedetik pun Allah gak pernah cinta terhadap dunia. Maka semua ayat-ayat Al-Quran semuanya mencaci maki dunia. Klimaksnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-dunya mal'unah." Dunia ini terlaknat, mal'unun ma fiha. Semua yang ada di dunia ini terlaknat, illa ma urida bihi wajhullah, kecuali dunia yang menjadi jalan menuju Allah. Berapa uang Anda? 1 miliar? Oke. Dari 1 miliar berapa yang jadi jalan ibadah Anda? Yang jadi jalan ibadah saya cuma 30 juta, saya mau umroh, sisanya saya mau beli mobil mewah. Kata Nabi SAW, dunia dan isinya dilaknat oleh Allah kecuali dunia yang menjadi jalan menuju Allah. Ini hadis ini kalau Anda renungkan, dari dunia yang Anda miliki, lebih banyak mana dunia yang terkutuk atau dunia yang tidak? Kan kata Nabi begini, dunia ini dikutuk, dilaknat oleh Allah, kecuali dunia yang menjadi jalan menuju Allah. Dari dunia yang Anda miliki, lebih banyak mana dunia yang dikutuk oleh Allah atau dunia yang diberkahi oleh Allah? Enggak usah dijawab, dipikirkan saja. Nanti pulang ke rumah, lihat satu persatu isinya, lihat satu persatu yang Anda miliki. Lalu lihat, oh ini sih terkutuk ini, oh yang ini sih dilaknat ini. Baik jemaah sekalian, dunia ini gak lama. Ya, yang membuat Anda gak rindu surga karena terus menerus membangun dunia. Adapun kalau Anda membangun surga, itu yang membuat Anda rindu dengan surga. Baiklah, maka ibadah terbaik dalam pandangan golongan yang kedua adalah zuhud. Itu lebih baik dari semuanya. Kenapa? Karena tujuan agama ini menjauhkan manusia dari dunia. Tidak ada definisi zuhud terbaik lebih daripada definisi zuhud dari seorang ulama tabi'in bernama Imam Yunus ibn Maisarah. Karena ada sebagian orang mengatakan zuhud itu rumah kamu gubuk, jangan rumah cakap. Artinya Anda melihat zuhud itu lahiriah. Baik, zuhud itu kemana-mana jalan kaki. Anda nggak punya kendaraan, apalagi kendaraan mewah. Itulah zuhud.
Kalau itu definisi zuhud, berarti Anda melihat zuhud itu sebatas lahiriah juga. Apa itu zuhud? Zuhud itu kalau baju Anda compang-camping, kalau baju Anda necis, baju Anda bagus, apalagi harganya mahal, Anda nggak zuhud. Dengan pengertian seperti ini, Anda masih melihat zuhud itu sesuatu yang lahiriah. Karena ada yang bilang seperti itu sebagian orang gitu ya. Lantas jamaah sekalian, apa sesungguhnya zuhud itu? Lahiriah atau batiniah? Imam Yunus ibn Maisarah, seorang tabi'in, mendefinisikan zuhud dalam 3 hal. Ketiga-tiganya adalah batiniah, bukan lahiriah. Kalau zuhud itu adalah lahiriah seperti yang tadi saya sampaikan, Nabi Sulaiman itu tidak zuhud. Abu Bakar Siddiq, seorang sahabat yang kaya raya, juga bukan seorang yang zuhud. Utsman bin Affan, seorang sahabat yang kaya, juga bukan seorang yang zuhud. Baik jamaah sekalian, maka definisi zuhud terbaik datang dari Imam Yunus ibn Maisarah. Beliau mendefinisikan zuhud dalam 3 hal. Yang pertama, apa itu zuhud? Kata beliau, antakuna bima indallahi awsaqa minka mimma fi aydin nas. Engkau lebih percaya apa yang ada pada Allah dibandingkan apa yang ada pada manusia. Ini zuhud yang pertama. Engkau lebih percaya apa yang dimiliki Allah dibandingkan apa yang dimiliki oleh manusia. Apa yang Allah miliki? Pahala. Apa yang dimiliki manusia-manusia ini? Harta. Maka begitu dari masjid ada ajakan, ayo kita bersedekah, Anda berikan apa yang di tangan manusia, yaitu harta, untuk mendapatkan apa yang dimiliki Allah, yaitu pahala. Anda lebih inginkan yang dimiliki Allah ketimbang apa yang dimiliki manusia. Yang dimiliki manusia adalah dunia, yang dimiliki manusia adalah materi, yang dimiliki Allah adalah pahala. Kapan Anda zuhud? Saat Anda lebih menginginkan yang dimiliki Allah ketimbang apa yang ada di tangan manusia. Baik. Orang kaya hari ini bilang, kamu ke rumah, saya mau ngasih uang 1 miliar. Habiskan 1 hari ini ya. Misalnya, dalam perjalanan Anda ke rumah orang kaya ini, apakah Anda lebih percaya uang itu akan sampai melalui orang kaya, ataukah uang itu sampai melalui rahmat Allah? Ini pun zuhud. Kalau Anda masih melihat saya akan dapat uang, kenapa orang kaya bakal ngasih? Anda belum zuhud. Karena Anda lebih percaya dengan orang kaya tadi ketimbang Allah. Tapi kalau Anda bilang, saya akan dapat uang, ada rahmat dari Allah. Dijanjiin orang kaya. Tapi kalau Allah nggak kasih rahmat, nanti pikirannya bisa berubah. Walaupun dari sini ke rumah orang kaya ini ada 10 menit bisa aja pikirannya berubah. Tahu-tahu sampai di sana sore nggak jadi. Ternyata investasi saya di Kalimantan saya butuh suntikan dana. Pulanglah Anda sambil gigit 2 jari, bukan gigit 1 jari lagi. Inilah zuhud yang pertama, bahwa Anda lebih percaya dengan Allah ketimbang dengan manusia. Ini zuhud yang Anda lebih percaya dengan Allah, dengan apa yang dimiliki Allah ketimbang apa yang dimiliki manusia. Yang kedua, zuhud yang kedua, kata Imam Yunus rahimahullah ta'ala, an yakuna hamiduka wa dhammuka alaika sawa. Ketika pujian dan cacian sama saja bagi kamu. Kata Imam Yunus begitu.
Anda dipuji nggak makin maju, Anda dicela nggak mundur. Itu menunjukkan Anda zuhud. Sebab kalau Anda dipuji Anda maju, dicaci Anda mundur, menunjukkan bahwa hati Anda masih berat dengan dunia, bahwa hati Anda masih berat dengan manusia, bahwa hati Anda masih menginginkan kedudukan dalam pandangan manusia. Tapi ketika caci dan puji nggak mempengaruhi sama sekali, menunjukkan dalam hati Anda nggak ada manusia, dalam hati Anda nggak ada dunia. Maka inilah zuhud yang kedua. Saat caci dan maki sama saja. Caci tidak membuat Anda maju, ya puji tidak membuat Anda maju, caci tidak membuat Anda mundur. Menunjukkan dalam hati Anda nggak ada dunia. Anda tidak sedang menginginkan pujian, Anda nggak sedang menginginkan manusia, nggak sedang menginginkan kedudukan. Ini yang kedua. Yang ketiga, zuhud yang ketiga kata Imam Yunus, an takuna haluka fil musibati wan ni'mati sawa. Nomor 3 ini berat. Keadaanmu dalam musibah dan di dalam nikmat sama saja. Di dalam nikmat engkau memuji, dalam musibah pun engkau tetap memuji. Itu baru. Kalau di dalam nikmat Anda memuji, dalam musibah Anda mengeluh, belum zuhud. Kenapa Anda mengeluh dalam musibah? Karena dalam hati Anda ada tahta dunia. Karena dunia rupa-rupanya bertahta dalam hati Anda. Makanya banyaklah keluh dalam ujian. Dan biasanya jemaah sekalian, orang yang banyak mengeluh dalam ujian, dalam ujian, nanti begitu mereka berada dalam nikmat, mereka pun hanya bersyukur dalam ukuran yang sedikit. Jemaah sekalian, inilah 3 zuhud. Engkau lebih percaya Allah ketimbang manusia. Kalau engkau lebih percaya Allah, berarti ketergantungan hatimu kepada Allah bukan kepada manusia. Manusia apa sih manusia? Manusia itu soal uang. Manusia itu soal jabatan. Manusia itu soal popularitas. Maka zuhud yang pertama, engkau lebih percaya dengan Allah, engkau lebih menginginkan Allah ketimbang manusia. Ini nomor 1. Nomor 2 apa tadi nomor 2? Bahwa puji dan caci sama saja. Nomor 3, keadaan musibah dan keadaan nikmat sama saja. Jemaah sekalian, apabila Anda menemukan 3 hal ini dalam diri Anda, Anda adalah orang yang zuhud. Harta Anda, emas Anda sebesar gunung Uhud, itu nggak akan membuat Anda buruk. Itu nggak akan membuat Anda rusak. Karena 3 zuhud ini ada dalam diri Anda. Jadi zuhud yang sesungguhnya bukan uang. Kalau zuhud itu sedikit uang, orang-orang miskin itu orang-orang zuhud. Orang-orang tinggal kolong jabatan itu orang zuhud. Kalau zuhud itu soal sedikit dunia, maka kita katakan tadi, zuhud itu bukan lahiriah tapi batiniah. Zuhud itu bukan apa yang Anda miliki secara lahiriah, rumah, kendaraan, jabatan, baju-baju bagus, merek handphone bagus. Bukan lahiriah itu zuhud, tapi zuhud itu adanya di dalam. Sebab kalau zuhud itu lahiriah, di garda terdepan soal zuhud berarti adalah fakir miskin. Jadi kalau Anda bertanya kapan aku telah sampai kepada zuhud, kalau 3 hal tadi ada dalam diri Anda, Anda telah sampai kepada zuhud. Dunia dengan segala isinya nggak akan membahayakan Anda lagi. Sekali lagi, coba Anda renungkan perlahan-lahan. Kalau Anda memiliki 3 hal ini, dunia dengan segala isinya nggak akan membahayakan Anda. Kenapa Anda yang berbahaya karena korupsi? Karena 3 aspek zuhud ini gak bagus. Dia lebih menginginkan apa yang di tangan manusia ketimbang Allah. Baik jemaah sekalian yang saya hormati.
Jadi golongan yang ketiga mengatakan amalan terbaik adalah zuhud. Saya kira waktu syuruk sudah masuk. Insya Allah akan kita sambung pandangan yang ketiga dan keempat nanti setelah Lebaran. Insya Allah. Ya, bagi Anda yang ingin bertanya dipersilakan. Tanggal 9. Oh iya, saya hafal tanggal 9. Iya. La haula wala quwwata illa billah. Saya sering bepergian ke luar kota sehingga saat tidak bisa datang di kajian hari Sabtu secara langsung maka biasanya saya menyimak secara online. Alhamdulillah. Hanya yang saya mau tanyakan, mengapa saat sesi tanya jawab justru tidak di-online-kan? Padahal justru banyak pertanyaan jamaah yang bersinggungan langsung. Jadi gini, karena dalam pertanyaan banyak pancingan. Kalau saya ngajar tuh nggak ada pancingan gitu kan. Tapi kalau datang pertanyaan tuh banyak pancingan. Kadang-kadang kita pun terpancing gitu. Kadang-kadang kita pun, karena banyak orang bertanya tujuannya menyerang. Ustaz, bagaimana orang seperti ini tujuannya nyerang orang yang ada di situ? Kawan-kawan yang bertanya ini kan gak sepenuhnya ikhlas. Kalau di zaman Nabi orang bertanya untuk dia. Kalau zaman sekarang orang bertanya itu buat nyerang orang lain. Ada Pak Lurah nggak di sini? Aduh, saya nanya dulu. Dia nanya tujuannya nyerang orang. Tahun 2024 besok kita milih kemana tak? Anda mancing lagi. Udah tahu ngaji agama, ngaji politik. Kadang-kadang kita juga terpancing. Maka karena dalam sesi tanya jawab sering ada pancingan-pancingan, maka kita tidak mau. Kita skip. Jika ada seorang yang sedang ikut kajian sunnah atau setidaknya dia sudah paham karena pernah diberi pencerahan mana yang sesuai sunnah, mana yang bukan. Namun anehnya dia tidak mempraktekkan apapun dan ilmu yang pernah didapatkan karena targetnya hanya sekedar ingin tahu saja. Apakah dia tetap akan mendapatkan pahala karena senang mendatangi kajian untuk sekedar tahu? Apakah ilmu yang pernah didapatkannya tetap bisa menolongnya di akhirat? Ilmu yang tidak membawa kepada amal, maka ilmu itu tidak akan membawa kepada surga. Ilmu yang tidak membawa kepada amal, maka ilmu itu pun tidak membawa kepada surga. Ilmu seperti ini malapetaka dunia dan akhirat. Anda tahu, di antara pertanyaan Allah adalah pertanyaan tentang ilmu. Kau tahu nggak ini haram? Tahu. Kenapa dilanggar? Kau tahu nggak ini baik? Iya. Kenapa nggak dilakukan? Ilmu adalah amanah. Maka orang yang mengabaikan ilmu adalah orang yang mengabaikan amanah. Sebab itu banyak-banyaklah berdoa, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari setiap ilmu yang enggak bermanfaat. Nah, kenapa terjadi fenomena begitu? Menuntut ilmu hanya untuk tahu, bukan untuk amal.
ini terjadi karena niat menuntut ilmu rusak. Kalau dia menuntut ilmu karena Allah, dia akan beramal. Karena yang Allah inginkan dengan ilmu adalah amal. Kamu gak menuntut ilmu karena Allah. Oh, saya kan yang Allah inginkan dengan ilmu itu adalah amal. Ketika kamu cari ilmu dan tidak ada amal, berarti kamu bukan karena Allah. Bagaimana kalau menjalankan ibadah shaum ayyamul bid tanggal 13, 14, 15? Apakah tanggalnya ikut sesuai dengan keputusan pemerintah? Semua ibadah yang ada hubungannya dengan bulan kembali kepada bulan setempat. Ramadan hubungannya dengan bulan. Puasa Arafah hubungannya dengan bulan. Apalagi puasa Ayyamul Bid hubungannya dengan bulan. Wanita yang cerai ada iddah hubungannya dengan bulan juga. Jangan sampai istri ini dicerai oleh suaminya, ada iddah berapa lama itu? 3 bulan atau berapa? Iya, anggaplah 3 bulan. Ini pakai ru'yah Indonesia atau ru'yah Saudi? Selisihnya 2 hari. Soalnya 3 bulan selisihnya 2 hari. Saya mau nerima lamaran ini. Jadi semua ibadah yang ada hubungannya dengan bulan, hukum yang ada hubungannya dengan bulan, maka bulan yang dimaksud adalah bulan setempat. Jangan cari iddah Anda di Saudi. Udah selesai iddah saya belum tanggal berapa di Saudi? Di sini. Ya. Boleh kami jadi saksi pernikahan yang calon suaminya dari aliran yang dilarang oleh pemerintah? Waduh. Aliran yang dilarang apa itu? Jadi kurang jelas juga ada pertanyaan. Hah? Kalau alirannya aliran yang benar-benar sesat, tapi ngomong sesat begini juga nggak boleh sekarang. Nggak boleh. Kalau saya bilang aliran ini sesat, oh saya bisa ditangkap. Apa tuduhannya? Tuduhannya intoleran. Betul, saya nggak bercanda. Saya bilang misalnya aliran A sesat. Nah, kalau misalnya ada yang ngerekam, bawa ke polisi, polisi menangkap berdasarkan laporan. Salah tak salahnya pengadilan nanti yang proses. Tapi bahwa ada laporan, ini bisa jadi bahaya kalau nggak ditindaklanjuti, ditangkap sama Pak Polisi. Pak Polisi nggak salah juga, yang laporin ini yang salah. Nah, dugaan atau pasal yang nanti dilakukan adalah pasal intoleran. Saya punya kawan ustadz juga, dilaporkan sesama ustadz sunnah juga bahwa dia adalah teroris. Agar Anda tahu persaingan ini luar biasa. Sama-sama ustadz sunnah, sama-sama punya jenggot, sama-sama kuliah di Madinah ini. Dilaporkan ke Densus bahwa si fulan ini adalah. Ya, kita bicara dengan teman-teman kita Densus. Ini coba dilihat dulu, ini orang ini teroris gak? Ternyata dari kawan-kawan dikatakan dia bukan teroris tapi intoleran. Kenapa? Karena kawan kita ini memang sangat semangat melawan Syiah. Ya, bukan orang Jakarta, bukan orang Jawa. Saya nggak mau nyebut namanya. Baik jemaah sekalian. Jadi maka sebab itu, kalau aliran tadi aliran yang benar-benar sesat, Anda nggak boleh jadi saksi. Ya. Mau tanya apa yang bisa kita baca setelah takbir pertama, takbir ke-7 dalam salat Idul Fitri? Anda boleh diam. Nah, takbir ini namanya takbir apa itu? Kalau awal salat Allahu Akbar, itu takbir apa namanya? Ihram. Jadi kalau haji ihramnya talbiyah, kalau salat ihramnya adalah takbir. Baik pindah berdiri ke ruku Anda takbir apa namanya? Intiqal. Nah, takbir
berkali-kali dalam berdiri, dalam sholat jenazah, juga dalam sholat id. Ini dinamakan takbir zawaid. Namanya takbir zawaid. Takbir zawaid dalam sholat id Anda boleh diam. Artinya kalau Anda diam pun sholat Anda sah. Tapi riwayat dari Ibnu Umar, Anda bacakan tasbih, tahmid dan tahlil. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Ini Anda bacakan takbir pertama, kedua sampai ketujuh atau yang kelima. Kalau saya diam sah nggak sah. Tapi yang terbaik Anda bacakan yang tadi. Kalau kita sholat Idul Fitri atau Adha takbir yang pertama, apa sudah termasuk hitungan takbir ketujuh? Takbir yang pertama apa sudah termasuk hitungan yang ketujuh? Jadi maksudnya takbiratul ihram. Takbiratul ihram belum masuk. Allahu Akbar. Itu takbiratul ihram, itu belum dihitung. Nah, tapi begitu Anda takbir nanti, Allahu Akbar, itu baru pertama. 2, 3, 4 sampai 7. Baca iftitahnya kapan? Khilafiyah ulama. Ada yang bilang Allahu Akbar takbiratul ihram, Allahumma ba'id baini. Pendapat yang kedua mengatakan Allahu Akbar, sambung lagi 1, 2, 7. Begitu selesai yang ketujuh, Allahumma ba'id baini. Sudah, itu khilafiyah. Kenapa khilafiyah? Karena nggak ada dalil yang eksplisit membahas ini. Nah, jadi silakan saja. Namun yang terbaik bacakan iftitah setelah takbiratul ihram. Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, alhamdulillah katsira, subhanallah wa ta'ala. Oke, baru sambung zawaid. Allahu Akbar sampai selanjutnya. Demikian jemaah sekalian, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.